everybody, nice to see you all again through Senpo channel. As usual, we try to share something. Oke, senang ketemu lagi melalui channel Senpo. Seperti biasa, kita di sini saling berbagi. For you who don't press like and subscribe yet, you are welcome. So they will be the first to get our new video. Bagi kamu yang belum klik like dan subscribe-nya, dipersilakan dulu sebelum kita mulai. Nanti kamu akan menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan video kita yang terbaru. Nanti boleh di-share juga. Berbagi itu indah, ya. Oke. Hari ini kita akan berbagi tentang kita lihat di sini ada gambaran bingung dengan pertanyaan, kok bisa seperti itu ya dalam kebingungannya. Dan di sini juga ada kita lihat gambar seorang wanita memegang cangkirnya cukup besar ya. Terus ada uapnya ya, berarti ini ada membawa air panas sepertinya ya. Oke, dari sini berarti yang kita bahas itu yes, this one. Question tag. Question tag is a question. Ini adalah pertanyaan, betul. Hanya tagnya di situ dan bahasa bisa yang kita menggunakan kata kan di belakang. Itulah versi question tag. Jadi apa yang kita sampaikan itu nanti diakhiri kan ini yang membuatnya menjadi kalimat tanya. Nah, di sini pertanyaan ini bukan untuk versi yang kita tidak tahu nol murni, ya bukan. Jadi bukan kita bertanya karena kita tidak tahu, tapi justru kebalikannya. Kita bertanya hanya untuk mempertegas bahwa yang ada dalam pikiran kita, sepengetahuan kita itu tingkat kebenarannya sampai di mana. Itu seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin si gambar anak kecil ini bingung kenapa bagaimana bisa cangkirnya lebih besar, hampir ya melebihi besar dari orangnya, lalu uapnya segitu panasnya bisa melekat kepada tubuh yang membawa. Jadi mungkin argumen-argumen di kepalanya itu di pikiran itu membuat dia bertanya, kok bisa? Jadi itu bagaimana ya? Kok bisa itu ya kan? Ya kan? Ini kan panas kan? Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Oke. Kita lihat seperti apa menjawab kebingungan kita kali ini di slide berikutnya. Oke, we see here. Ada tanda positif, lalu ada tanda panah dua arah, lalu tanda negatif di sisi kanannya. Di sini dari panah dua arah ini berarti kita bisa persepsikan. Kalau kita mulai dari kiri berarti bisa sampai ke kanan. Dari kanan berarti bisa sampai ke kiri. Nah, maksudnya positif dan negatif ini apa? Begini, untuk kalimat question tag itu perbedaannya dalam pertanyaan sebenarnya dia dimulai dengan satu pernyataan. Nah, pernyataan inilah yang kita perhatikan baik-baik. Bila kita mulai dari kanan, contohnya dimulai dengan makna yang positif, nanti dan bagian kan gitu nih dalam bahasa Indonesia kita berarti menggunakan bentuk negatifnya. Negatif dari pernyataan yang di awal. Bagaimana kalau kita mulai dari kebalikannya, dari sisi kanan berarti yes yang bermakna negatif. Yang bermakna negatif berarti nanti pernyataannya diakhiri dengan tag formnya, bentuk question tag-nya yang berbentuk positif. Oke, pelan-pelan ya. Nah, supaya jelas positif negatif seperti apa, kanan ke kiri yang seperti apa, kiri ke kanan seperti apa, kita coba lihat contoh supaya lebih paham ya. Oke, here we go. There are some students, aren't there? Ada beberapa siswa, kan? Ada beberapa siswa, kan? Nah, kita lihat di sini dari kalimat yang pertama, idenya itu di awal ini berarti positif. Nah, berarti kita lihat dari kiri ke kanan ya. Positif, berarti nanti yang kita bentuk tag yang kita cari adalah negatif. Negatifnya dari mana? Di sini aren't there. Yes, ini kita dapat dari predicate yang are dalam itu yang kalimat di awal ya. Lalu berhubung di sini positif, maka predicate are ini kita bentukkan menjadi negatif. Now we have aren't. Can we make it are not? Bisakah kita buat dengan kata are not? Listen like this one. This is a question tag. Question tag means mostly in communication. Oke, jadi kalau question tag itu biasanya banyak digunakan dalam komunikasi lisan. Artinya, orang dalam berbicara komunikasi lisan itu selalu sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dengan intinya, poinnya, makna yang disampaikan itu bersama.
disampaikan dengan baik. Gitu ya. Nah, itulah mengapa dalam formasi question text itu selalu dengan cara yang paling singkat. Lalu yang berikutnya, di sini there dari mana, ini adalah merujuk kepada yes di awal. Ini bukan menunjukkan di sana, tapi menunjukkan keberadaan, eksistensi. Gitu ya. Oke. Next, we come to number 2. You must fight for your future, mustn't you? Kamu harus berjuang untuk masa depanmu, kan? Oke, ini kembali kita lihat positif ya. Oke, seperti ini positif semua ya. Berarti kita yang dari jalur kiri ke kanan ya. You must fight, kamu harus berjuang. Nah, di sini ada dua kata cetak merah. Dua kata cetak merah ini adalah predicate-nya. Nah, untuk dua kata ke atas, dua kata lebih selanjutnya, yang pegang kunci adalah kata yang pertama. Oke, once more. Untuk predikat yang dua kata ke atas, yang pegang kunci adalah predikat yang pertama. So that's why we have over here for the text form mustn't. Jadi bentuk negatif dari mustn't adalah mustn't. Now, you we just take it simply from the subject. Jadi untuk you yang di dalam question text-nya, dalam text form-nya, kita cukup ambil dengan sederhananya ambil dari kata you dalam subject. Ya, oke. Next, number 3. That was a solution, wasn't it? Itu adalah satu solusi. Okay. Now, wasn't from? Yes, over here we have was for the predicate. Was predicate positive, wasn't becomes negative. It refers to that. In this case, that is a noun. Dalam hal ini, that itu bukan menunjuk itu, bukan, tapi maksudnya wujud bendanya. Itunya itu berupa apa? Benda, bisa pemikiran, bisa ide, bisa cara, whatever we have. That the point is it is a solution. So that's why we have over here it. Jadi di sini kita bisa lihat untuk yang nomor 4 juga kita ketemunya it, tapi dengan cara yang berbeda. Ini hanya sekedar contoh, jadi kita bisa lihat bervariasi dalam modalnya. Ya, kita lihat di sini untuk yang presentnya, are-nya kalimat pertama, ini yang menggunakan modals, ini yang simple past-nya, dan simple present to be, simple past, lalu ini yang simple present kata kerja. Jadi ini berlaku buat semua, ya. Kelas itu kelihatan bersih, kan? See? Now, we have the predicate here looks, simple present. Now, since it's a verb, karena ini kata kerja, maka di sini ingat tadi question text bentuknya harus yang paling singkat. Menyingkat itu otomatis untuk kata kerja kita membutuhkan auxiliary verb, pembantu kata kerja. Now, we have looks here, of course, the auxiliary we need does. Jadi untuk kata kerja ini kita butuh does. And since the sense is positive, so we need the text form in negative. Okay, that's why we have doesn't here. And then, it refers to the class. Jadi it di sini sama-sama it, tapi ini adalah subject pronoun. Jadi kita bisa ingatkan lagi untuk yang dalam question text-nya harus cara yang paling singkat satu, yang kedua menggunakan subject pronoun. It untuk kalimat ketiga merujuk pada benda yang diwujudkan sebagai solusi. Lalu untuk it yang keempat merujuk pada kelas. Gitu ya. Next, number 4. Nah, 5 dan 6 ini agak unik kalau diperhatikan. Karena ini adalah bentuk kata kerja langsung yang pertama. Dan yang kedua, ini berarti kalimat perintah. Ya, perhatikan. Pengecualian di sini ya, pelan-pelan. Get it yourself, really? Let's do it, shall we? Oke. Kalimat yang kelima di sini, ambil sendiri ya. Mau kan? Ambil sendiri ya. Mau kan? Bisa kan? Oke. Nah, ini kalimat perintah. Kita dapat will-nya dari listen. Untuk kalimat perintah, poinnya adalah belum dilakukan. Belum dilakukan berarti tense-nya future. Now, that's why we have over here future. And you, this is a command. Kalimat perintah berarti kita memberikan perintah. Siapakah pelaksana dari perintah yang kita berikan? Otomatis kita kalau mengucapkan satu perintah, pelaksananya adalah orang yang di depan kita. Pasti kita memerintah orang di depan kita, lawan kita bicara. So, that's why we have over here you. You adalah orang kedua, itu lawan kita bicara, ya. Now, tapi di sini positif tadi berarti di sini negatif dong.
sesuai dengan rumusannya. Oke, especially for comment. Jadi khusus untuk comment, perintah itu baik yang positif suruhan atau yang larangan, semuanya berharap jawaban itu adalah iya. Kita berharap itu dilaksanakan. That's why for a comment, positive or negative, we just simply have will you. Ya, ini jadi ke-you-nya karena dari pelaksananya adalah kita perintah orang ya. Nah, sementara untuk yang nomor 6, let's do it, shall we? Ini shall dari mana? Because we have over here let's. Let's stands for let us. Jadi let's itu kan singkatan dari let us. Us itu kan kita. So artinya kalau kita mengatakan ayo kita, lakukan kita. Now, sekarang kenapa us di sini? Let us kalau lengkapnya. Kenapa sih jadi we? Yang tadi sudah disampaikan. Untuk question tag dengan cara yang paling singkat yang kedua menggunakan subject pronoun. Oke, kalau us itu kan objek ya. Oke, good. Now, still same, still is comment. We need the answer is yes. So, should be in positive way. Jadi sama seperti yang nomor 5 tadi, karena kita bermakna perintah kalimat, karena kalimat perintah, maka diharapkan itu untuk dilakukan, maka dia pakai yang positif, gitu ya. Oke, pelan-pelan semoga tambah bisa. Next, the last one. He said that I am tardy, didn't he? Dia mengatakan bahwa saya terlambat, ya kan? Ada dia untuk yang di sini. Ini sebenarnya dia mengatakan bahwa ada kata bahwa ini menunjukkan dua ide dalam satu kalimat. Nah, untuk yang seperti ini nanti kita akan ketemu yang berikutnya, diperhatikan. Untuk yang di awal, ini langsung aja menjadi idenya yang diangkat dalam question tag. Yang di awal. Jadi he said, this one simple past. So that's why we have over here didn't he. Itu makanya di sini question tag-nya kita punya didn't he. Jadi karena kenapa didn't ya karena di sini set yang positif simple past. So kata kerja maka that's why we use yes auxiliary verb did. Now he simply we just take it from the subject. Okay. Nah nanti kita akan ketemu di kalimat contoh yang lain ada perbedaannya. Ingat ini menggunakan he. Okay, he ya di awal idenya. Kita lihat seperti apa lagi nanti kejutan di contoh yang lain. Oke, ini kelompok yang berikutnya haven't, isn't, Oke, this one we can see dari kanan ke kiri ya, dari negatif nanti take form-nya positif. That's good. We come to number 1. The people haven't realized the temperature changing, have they? Orang-orang itu tidak menyadari perubahan suhu, kan? Have kita punya dapat menyadari. The red type, the predicate. The predicate has two words. Okay, jadi predikat ini punya dua kata. Yang megang kunci adalah yang pertama. Jadi yang negatif ini cukup kita ambil bentuk positifnya dan masukkanlah dia dalam tag. Lalu D-nya, of course, from the subject of people more than one. Take the subject pronoun. You have they. Okay. Next, number 2. Something is happening. Isn't happening here. Is here. Something isn't happening here. Is it? Sesuatu tidak sedang terjadi di sini, kan? See? Nah, is-nya di sini dari isn't. Yang tadi ya, dua kata ke atas predikatnya yang megang kunci yang pertama. Maka tinggal sederhana saja isnya ambillah positifnya menjadi is. It-nya kita ambil dari something karena kalau sesuatu itu something, nothing, everything itu kan sesuatu satu ya aslinya itemnya satu. Dan ini ingat di luar manusia ya. Thing untuk di luar manusia. Oke. Jadi ini karena konsep yang satu maka subjek pronounnya it kita ambil. Karena di luar untuk manusia ya something, everything, nothing-nya. Next, the girl doesn't come alone, does she? Anak perempuan itu tidak datang sendiri, kan? See, does-nya dari mana? We have over here doesn't. So just simply make it the positive. Just take does and put in text form. And then she, yeah, from the girl. The girl satu orang anak perempuan. Kita subject pronounnya bisa kita katakan dengan she. So that's she. Next. Number 4, I shall not hurt anyone, shall I?
Saya tidak akan melukai siapapun kan? See? Negatif. Shall not, ambil positifnya saja. Shall. Lalu I. Oke, saya subjek. Sederhana ya. Oke. Don't touch it, will you? Oke. Jangan sentuh itu. Kalimat perintah ketemu yang tadi kita singgung sebentar ya. Bahwa kalimat perintah, lihat di sini, will you. Ini larangan untuk negatif. Jadi kalimat perintah tidak peduli negatif atau positif, kita selalu berharap untuk dilakukan. So, will you? Oke ya. Next, mother seldom eats breakfast, does she? Ibu jarang sarapan pagi kan? Di sini kenapa tidak ada kata not, lalu di sini pakai does? See, once again. Untuk di question tag yang dipegang adalah makna. Makna yang pertama, ide yang pernyataannya. Makna dari pernyataan. Jika maknanya positif pernyataannya, maka tag formnya lawannya. Ya. Jika makna pernyataan itu adalah negatif, oke, maka tag formnya adalah positif. So over here we have seldom itu artinya jarang. Jarang berarti konotasinya negatif. So that's why we have over here does. Positive. Can you see? Okay. Semoga Anda paham ya. She, yes, that's simply from. Sederhana langsung dari subjek. Ibu, perempuan, satu orang. So subject pronoun she. Okay. Kita lihat lagi yang berikutnya. Okay, now this one for exception. Ini untuk yang pengecualian ya. Somebody came, didn't they? Seseorang datang, ya kan? Nah, ini didn't sederhana ya, dari predicate-nya came. Came itu simple past. Simple past dan kata kerja berarti kita membutuhkan auxiliary verb. Lalu yang jadi sini pengecualian itu di mana? D-nya dapat dari mana? Somebody. Somebody itu artinya seseorang. Somebody, everybody, nobody itu keluarga baris ya. Lalu kalau dikatakan seseorang, ideal itu kan satu. See? Tetapi khusus dalam pronounnya somebody itu, everybody, nobody, ini untuk manusia ya. Dia dalam pronoun dimasukkan pada they. So that's why we have over here they. Beda dengan yang tadi something, everything, nothing. Itu bukan untuk manusia. Nah, itu yang dikelompokkan, dipersepsikan sebagai tunggal. Pelan-pelan ya, semoga tambah paham ini kelompok pengecualian. Next, we shall find the way. Won't we? Kita akan menemukan jalan itu kan? See? Di sini shall seharusnya bentuk singkat negatifnya shan ada, tapi di sini tidak digunakan khusus untuk question tag. Jadi tidak menggunakan shan, adanya won't. Won't itu singkatan dari will not. Pelan-pelan ya. Now ini we-nya just simply from subject. Next, I am a human, aren't I? Saya seorang manusia kan? Pengecualian di mana? Di aren't. Kok bisa aren't muncul sementara predikat kita am? Oke, am itu negatifnya betul am not, tapi am not tidak ada singkatannya. That's why we come to aren't. Ya, it's just my mind. Hanya pendapat saya saja semua. Ya, pura-puranya dan permudah ingatan saja. Nah, trik saya untuk mempermudah itu begini. Am itu dan are sama-sama keluarga to be yang tanpa s. Ini trik saja untuk memudahkan kita. That's why kita ngambilnya langsung aja. Oh ya, am tidak ada singkatan, am not tidak ada singkatan ya. Langsung aja ambil dari are not. Jadilah are. Kenapa? Karena ini yang dari keluarga to be yang tanpa s. Sedikit game tapi lumayan untuk memenangkan jawaban. Okay, this one subject, just take it from the subject, okay? Next, number 4. I believe that he is honest.
isn't he? Saya percaya bahwa dia jujur kan? Ini yang tadi saya sampaikan, hati-hati ya. Ada that bahwa berarti ada dua ide. Ide yang pertama, ide yang kedua. Nah, kalau di contoh kita yang sebelumnya, itu langsung kita kunci di ide yang pertama untuk diangkat sebagai bagian dari formasi question track. Namun, bila dua ide itu dalam satu kalimat diawali dengan ada kata I yang membawa ide di pertama, jangan diambil. Yang diambil, ambillah yang bukan ada I-nya. Dan di sini kebetulan ada di posisi ide ke. So that's why we just take the question tag becomes isn't he. We take it from the second I. Kita ambil dari ide yang kedua. Oke, pelan-pelan ya. Next, shut up, can't you? Now, ini ada sedikit pengecualian juga ya. Shut itu kalimat perintah, betul. Dan mungkin kita persepsikan dari yang kita pelajari tadi, kita dengar tadi, kemungkinan pasti kita pilih will. Hanya untuk yang satu ini kita mungkin suka tidak suka pakainya can't you, dan kita harus membiasakan itu because why? Shut up itu ada satu kalimat perintah yang agak keras ekstrim. Mungkin dalam konotasi orang yang marah. Jadi orang yang marah berarti langsung menuntut, ya itu. Mungkin kalau orang sudah nadanya tinggi, ya sudah sampai ke ubun-ubun kali ya. Jadi mempertegasnya bukan sekadar bertanya, ya iya kan, bukan sekadar ya ringan-ringan lagi, sudah langsung mempertegas yang mengunci kita. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita artikan diam, tidak bisakah kamu diam? Mungkin seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lihat bisa kita yang berikut ini seperti apa. Okay, we have exercise. Listen here. See ya. Complete the sentences with the right tag form. Lengkapilah kalimat-kalimat ini menggunakan tag form yang benar. Ada 4 gambar. Number 1. I played the ball as if a real football player. Saya bermain bola layaknya pemain bola sesungguhnya. Kan? Oke, nah sekarang kannya berarti yes. Kaitkanlah dengan predicate kita. This one phrase, simple past. Lalu bagaimana dia, apakah positif atau negatif? Silahkan diputuskan. Lalu akan ketemu dengan tag formnya. Dan jangan lupa subjeknya. Gitu ya. Next, number 2. The man never stops working. Wow, bekerja keras ya. Pria itu tidak pernah berhenti bekerja kan? Putuskan dulu ini positif atau negatif. Lalu carilah predikatnya. Over here we have stops. Di sini ada stops predikatnya ya. Nah silakanlah cari bentuk singkat dari stops, karena stops adalah kata kerja. Dan putuskan jangan lupa positif atau negatif ide yang pertama. Setelah itu subjek pronounnya dari the man. Silakan ditambahkan. Oke. Next, number 3. Please call me when you reach there. Tolong kasih tahu kalau kamu sudah sampai di sana. Mau kan? Oke, nah ini kalimat apa? Perintah. Thank you. Nah, kalimat perintah idealnya bagaimana? Ya. Dan siapakah yang kita perintahkan? Number 4. His parents don't know how to tell him because he is still shocked. Orang tuanya tidak tahu bagaimana memberitahukan dia karena dia masih shocked. Ya kan? Ada 2 ide. Because sebagai kata penghubung. Yang manakah yang kita ambil dalam tag form? Ide pertama atau ide kedua? Jika ide pertama, putuskan positif atau negatif, lalu angkatlah ke dalam question tag. Atau ide kedua, silahkan, tapi putuskan dulu positif atau negatif, baru dimasukkan dalam question tag form. Oke. Ingat, untuk 2 ide dalam satu kalimat, bagaimana caranya kita memutuskan yang kita ambil dari ide pertama atau justru ide yang kedua. Ya? Oke. Now number 5. Wow, make a question tag about yourself. Oke. Buatlah satu pertanyaan tag form tentang diri kamu sendiri. The point, the idea, free, it's yours. Idenya apa? Terserah, bebas, itu milik kamu sendiri. See ya? Semoga tambah paham, tambah mengerti dengan apa yang kita bagi hari ini. Thank you for watching. Thank you for caring all of us. Nice for sharing. Senang berbagi. Don't forget to subscribe so you'll be the first to get our new video.